Yuk, halo Bang. Oke, jadi di video kali ini, sebelum itu ya, balik lagi di channel Mr. FF. Nah, jadi di video kali ini aku bakal apa ya, experience memakai apa Poco M6 Pro ya. Setelah memakai Poco M6 Pro, kesan-kesannya gimana ya? Ini setelah 2 bulan ya, beli udah 2 bulan ini. Nah, oke, kita basa-basi bentar dulu ya. Untuk yang aku beli ini warnanya biru ya, ini udah aku pakein casing dan kayak gini ya desain kameranya. Untuk OS nya di sini aku udah upgrade di HyperOS yang versinya itu bentar, ini di versi 1.0.9.0 ya, yang versi HyperOS 1 versi Indonesia. Ini di sini ada tulisannya ID. Dan varian yang aku beli ini oke ya, tadi warna biru. Internalnya 256 GB ya, dan untuk RAM-nya ada di 8 GB. Kemudian yang lain-lainnya ya, ini udah UFS, sepertinya UFS 2.2 atau enggak 2.0. Kita cek dulu ya. Ini ya, untuk penyimpanannya udah memakai UFS 256 GB, RAM-nya 8. Untuk prosesornya di sini memakai MediaTek G99 Ultra dan Androidnya Android 14. Nah, jadi kurang lebih singkatnya kayak gitu. Untuk baterainya ada di 5000 mAh. Dia untuk speed ngecasnya itu ya, untuk chargernya ini ada di 67 watt. Nah, segitu ya, kenceng lah. Oke, terus juga ini HP itu ada NFC dan juga infrared blaster yang bisa buat ngeremote itu sana ke AC ya. Nah, bisa buat ngeremote AC. Lalu fingerprintnya ini ada di layar. Mantap lah ya untuk daily use, kegiatan sehari-hari. Nah, itu kemudian di sini untuk multi touch-nya itu ada di itu ya, 10 sentuhan. Cuman ini nggak aku tes, pokoknya ya udah 10 sentuhan ya. Silahkan dites di HP kalian masing-masing, ada di 10 sentuhan. Oke, kemudian lanjut ya, untuk menonton Netflix ini setelah dicek menggunakan DRM Info, di sini di L1 yaitu tanda kalau udah bisa nonton Netflix dengan resolusi yang bagus. Mungkin ya HD lah, nggak burik gitu maksudnya. Oke, biasanya yang kayak YouTuber lain gitu kan. Kemudian lanjut, oke ya, ini untuk tes multi touch-nya ya. Nah, di sini bisa 4, bisa 5 ya. Ini bisa 10, cuman karena yang ini tanganku yang kiri ya, untuk ngerekam jadinya nggak bisa nempel di sini. Ini bisa 10 sentuhan lah pokoknya. Kalian coba di HP kalian masing-masing kalau kalian punya ya. Kalau belum punya silahkan beli saja. Lanjut, untuk speakernya ini sudah stereo atas bawah stereo ya. Ini di bawah juga ada. Untuk casnya ya tentu saja sudah Type C, dan di atas ada ini infrared blaster, terus USB jack 3,5 ya. Yang satu ini mungkin sensor sinyal, entah, komen aja kalau tahu. Untuk volume dan powernya di sini ada di kanan semua. Sejujurnya ini A3 ini ada di kanan semua. Aku kurang suka ya, kadang ketekan tombol ini.
Entah, harusnya dua ini yang volume atas sama bawah itu enaknya ada di kiri. Kalau enggak ya volumenya di sini, tapi volumenya itu harusnya ada di sini, jadi enggak ketekan ini. Kadang mau neken volume itu keliru yang ini power, malah jadi off layarnya. Itu aja sih. Untuk desain kameranya kayak gini ya, yang B aja menurutku aku nggak terlalu suka banget ya, tapi ya oke lah. Untuk kamera depannya udah menggunakan punch hole ya. Oke, semuanya udah ya tadi sensor box. Sekarang sensor box. Di sini kemudian kita tes untuk sensornya ya. Nah di sini itu tadi aku sudah tes semua, hampir semuanya itu ada ya, ada semua accelerometer, light, cahaya, orientasi, proximity, itu yang telepon itu, temperatur, gironya ini juga ada, giro hardware ya, ini gironya hardware, dan magnet ada, cuman yang pressure ini yang enggak ada, sama sound ya ada. Oke, hampir semuanya lengkap ya. Kemudian kita lanjut ke hasil kameranya. Kita review dulu di menu kameranya. Di sini ada menu dokumen, video, mode pro juga ada ya tadi ya. Untuk resolusinya ini bisa di 1080x30 sampai 60. Cuman yang 60 pasti agak goyang, lebih stabil di 30 fps. Kemudian di mode foto ini ada menu ini, filternya, lalu mode potret ini cuman bisa untuk foto ya, kalau untuk video nggak bisa. Kemudian mode malam dan menu lainnya ya, di sini banyak, ada 64 megapiksel, panorama, film pendek, gerak lambat, selang waktu, pencahayaan panjang. Oke. Di pencahayaan panjang ini ada fitur-fiturnya lagi. Untuk ini ya, kerumunan yang bergerak, jejak neon itu biasanya untuk yang di jalan-jalan itu ya, yang cahaya jalan, lukisan tat minyak, lukisan cahaya, langit berbintang, lintasan berbintang. Oke, nah itu ya untuk menu-menunya, kameranya kayak gitu. Kemudian kita review untuk hasil videonya ya. Oke, ini jadi hasil video dari Poco M6 Pro di resolusi 1080 60 fps kayak gini ya. Di sini yang aktif itu cuman bisa OIS, jadi agak goyang dikit-dikit, wajar lah ya. Untuk panningnya di sini di preview ini panningnya agak dibuat panning kayak gini, agak nyendat ya. Cuman untuk di hasilnya nggak tahu, dilihat sendiri aja ya nanti di hasil videonya kayak gini. Oke, ini lanjut lagi hasil video Poco M6 Pro di resolusi 1080 30 fps. Seperti ini hasil videonya ya kalau di mode landscape. Sama ya, di sini itu buat panning agak patah-patah di previewnya, cuman untuk di hasilnya nggak tahu. Lanjut, ini di resolusi 1080 30 fps, cuman ini di lensa ultra wide yang lebih itu ya, jangkauannya itu lebih luas.
cuman agak gelap karena lensanya kecil ya. Seperti ini hasilnya. Nggak bisa sejernih lensa utama. Oh iya, untuk lensa ultrawide ini nggak bisa di resolusi 1080 60 fps ya. Di ultrawide itu cuma mentok di resolusi 1080 30 fps, nggak bisa di 60 fps. Nah seperti ini hasilnya. Kalau di ultrawide itu kayaknya AIS nya nggak jalan, cuman yang paling bagus itu ya di resolusi 1080 30 fps di lensa utama ya. OIS sama AIS itu jalan semua. Kalau yang di 60 yang jalan cuma OIS nya. Oke, jadi kesimpulannya ini HP yang udah pemakaian 2 bulan enak-enak aja ya. Cuman kadang kalau HP-nya itu panas banget gitu kan, untuk ngerekam itu jadi nggak stabil. Nggak stabilnya itu kayak gambarnya itu patah-patah banget. Jadi disarankan kalau mau ngerekam video itu jangan dipakai yang di panas-panasan. Maksudnya itu ya HP-nya harus ditutup lah atasnya. Misal dipakai di panasan ya atasnya itu kayak ditutup apa gitu, sama mode pesawatnya itu dinyalain aja. Soalnya kalau data seluler nyala itu kalau buat merekam biasanya kan bisa kayak jadi hangat atau panas gitu. Jadi sebaiknya kalau mau buat rekam video di mode pesawat aja, jangan dinyalakan data selulernya. Oke, kemudian untuk bermain game, Helio G99 Ultra ini enak-enak aja. Cuman apa ya, untuk panasnya nggak panas banget, cuman kalau mau digeber-geber gitu ya boleh-boleh aja, tapi sebaiknya ya jangan terlalu dipakai game yang banget lah. Soalnya untuk desainnya ini apa, tipis sih. Biasanya kan kalau tipis itu ya memang untuk panas sama hangatnya itu untuk melepas suhunya itu. Kalau di desain body yang tipis memang kayak agak susah, jadinya ya itulah. Oke, jadi kemudian untuk kepuasan hasil foto sama videonya ya sudah bagus ya di harga segini. Cuman ya itu kalau di 60 fps itu kadang patah-patah buat panning, nggak tahu kenapa. Dari awal MIUI sampai di HyperOS 1 yang versi 9 tadi ya, 1.0.9 masih sama di resolusi 1080 60 fps itu masih patah-patah kalau dibuat panning videonya. Ya memang kalau di 60 fps itu nggak bisa stabil banget ya, karena AIS nya itu kayak nggak bisa jalan. Yang jalan itu cuma OIS. Cuman ya OIS saja ya, nggak terlalu, maksudnya ya lumayan udah cukup lah, nggak terlalu goyang yang banget kayak HP yang nggak ada OIS nya. Nah itu aja. Dan kalau buat yang mau beli ya HP ini worth it di harga segitu ya, segitu menurutku, untuk dipakai main game keseharian sama hasil foto videonya tadi. Oke, udah worth it lah. Mungkin yang kayak apa ya, kadang kalau panas gitu ya agak ngelek-ngelek dikit, wajar lah. Kayaknya ya semua HP kalau panas memang performanya ya jadi turun. Kayak gitu aja sih.